kedua, ingin membuat alat peraga mekanisme pernapasan pada manusia. Perkenalkan, saya atas nama Al-Qadri Prasetya Diputra. Saya atas nama Umi Kalsum. Saya atas nama Isra Nur. Saya atas nama Rahmi Rahmadani. Saya atas nama Siska. Dan saya Muhammad Wibowo. Selamat menyaksikan.
Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Sebelum mengetahui cara kerja sistem pernapasan pada manusia, mari kenali lebih dulu organ yang berperan dalam sistem ini. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bawah. Sistem pernapasan bagian atas. Ada beberapa organ di dalam sistem pernapasan bagian atas manusia, yaitu rongga hidung, terdiri atas laput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Sinus, yaitu rongga berisi udara yang di sepanjang sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna disalurkan ke trakea. Laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah meliputi yang pertama trakea, yaitu jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Yang kedua, bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru, dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronkiolus. Yang ketiga, paru-paru, terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berlaksasi secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika menarik napas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika inspirasi, kontraksi otot antar tulang rusuk eksternal, tulang rusuk terangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Dan pada saat ekspirasi, relaksasi otot antar tulang rusuk internal, tulang rusuk turun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Dan yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut pada proses inspirasi, yaitu kontraksi diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, udara masuk. Dan yang selanjutnya ekspirasi, relaksasi diafragma melengkung, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Jadi seperti yang sudah dilihat, kami sudah membuat alat peraga, contoh alat peraga proses pernapasan pada manusia. Jadi pada
alat peraga ini terdapat dua pipet yang ada di atas sini. Ini diumpamakan sebagai hidung dan trakea. Nah, pada dalam botol ini ada dua pipet yang terbagi dua. Nah, ini tuh diumpamakan sebagai bronkus. Nah, balon merah ini, dua balon merah diumpamakan sebagai paru-paru. Paru-paru ini ada bronkus dan alveolus. Nah, balon yang kuning ini diumpamakan sebagai diafragma terletak di bawah. Oke, jadi mekanisme proses pernapasan pada manusia itu terjadi apabila otot diafragma kontraksi, maka paru-paru akan mengembang dan ini akan terjadi inspirasi atau udara masuk. Sedangkan apabila otot diafragma relaksasi, maka paru-paru akan mengempis. Ini dinamakan dengan proses ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida. Jadi itu proses pernapasan pada manusia itu seperti ini. Mengembang, otot diafragma kontraksi, maka paru-paru akan mengembang. Ini inspirasi. Terus otot diafragma relaksasi, maka paru-paru akan mengempis. Ini ekspirasi. Sekian dari saya. Berikut ini mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada. Pada proses inspirasi terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk atau eksternal, tulang rusuk terangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi terjadi relaksasi otot antar tulang rusuk atau internal, tulang rusuk turun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Pada pernapasan perut terjadi proses inspirasi, yaitu kontraksi diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi terjadi relaksasi diafragma melengkung, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses alat peraga pada pernapasan manusia. Pada pipet ini diumpamakan sebagai hidung dan trakea, sedangkan pipet di dalamnya diumpamakan sebagai bronkus. Dan balon merah ini diumpamakan sebagai paru-paru yang di dalamnya terdapat bronkiolus dan alveolus. Sedangkan pada balon kuning ini diumpamakan sebagai diafragma. Ketika diafragma berkontraksi, maka paru-paru mengembang. Ini menandakan proses inspirasi atau masuknya udara. Sedangkan ketika otot diafragma relaksasi, ini menandakan proses ekspirasi atau udara keluar. Mekanisme pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, pernapasan dada dan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Ketika inspirasi, kontraksi otot antar tulang rusuk eksternal, tulang rusuk terangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi, relaksasi otot antar tulang rusuk internal, tulang rusuk turun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pada proses inspirasi, kontraksi diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi, relaksasi diafragma melengkung, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat peraga mekanisme pernapasan pada manusia. Ini adalah alatnya. Dua pipet di atas diumpamakan sebagai hidung dan trakea. Kemudian dua pipet bagian dalam diumpamakan sebagai bronkus, dan dua balon merah tersebut diumpamakan sebagai paru-paru. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus dan bronkiolus, dan balon kuning ini diumpamakan sebagai diafragma. Adapun cara kerjanya yaitu apabila balon kuning ini ditarik, maka balon merah di dalam akan mengembang, atau ini biasa disebut dengan proses inspirasi atau menghirup udara. Kemudian apabila balon ini mengempis, maka balon merah tersebut juga akan mengempis. Ini sama halnya dengan kita mengeluarkan udara atau biasa disebut dengan ekspirasi. Terdapat dua mekanisme pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, terdapat proses inspirasi, yaitu kontraksi otot antar rusuk eksternal. Tulang rusuk berangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Proses ekspirasi yaitu relaksasi otot antar tulang rusuk internal, tulang rusuk turun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Pernapasan perut. Pada proses inspirasi yaitu kontraksi diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Dan proses ekspirasi, relaksasi diafragma melengkung, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja alat sistem pernapasan pada manusia. Pada bagian atas ini terdapat dua pipet, ini diumpamakan sebagai hidung dan trakea. Terus pada dua pipet bagian di dalam ini itu diumpamakan sebagai bronkus. Kedua balon warna merah ini diumpamakan sebagai paru-paru, dan di dalam paru-paru terdapat alveolus dan bronkiolus. Pada balon warna kuning ini diumpamakan sebagai diafragma. Adapun cara kerja pada alat ini yaitu ketika balon ditarik, maka paru-paru akan mengembang. Itu disebut sebagai proses inspirasi, di mana pada proses ini udara dihirup. Dan ketika balon warna kuning ini tidak ditarik, maka paru-paru di dalam akan mengempis. Itu disebut sebagai proses ekspirasi, di mana udara dihembuskan. Terima kasih. Berikut ini mekanisme pernapasan dada dan perut. Pada pernapasan dada terjadi inspirasi, yaitu kontraksi otot antar tulang rusuk atau eksternal. Tulang rusuk terangkat, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada proses ekspirasi, yaitu relaksasi otot antar tulang rusuk atau internal, tulang rusuk turun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Pada pernapasan perut terjadi inspirasi, yaitu kontraksi diafragma mendatar, volume paru-paru membesar, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara masuk. Pada ekspirasi yaitu relaksasi diafragma melengkung, volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga pada sistem pernapasan manusia. Baik, pada dua pipet di atas diumpamakan sebagai hidung dan trakea, sedangkan dua pipet di bawah diumpamakan sebagai bronkus, dan dua balon merah diumpamakan sebagai paru-paru yang di dalamnya terdapat bronkiolus dan alveolus. Pada balon warna kuning diumpamakan sebagai diafragma. Cara kerja alat peraga ini, ketika otot diafragma ditarik, maka paru-paru akan mengembang, dan jika otot diafragma relaksasi,
maka paru-paru akan mengempis. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Yang pertama, pernapasan dada dengan proses inspirasi. Pertama, kontraksi otot antar tulang rusuk eksternal. Tulang rusuk terangkat, kemudian volume paru-paru membesar dan tekanan udara paru-paru kecil. Udara masuk. Kemudian proses ekspirasi. Yang pertama, relaksasi otot antara tulang rusuk internal. Kemudian tulang rusuk turun disertakan dengan volume paru-paru mengecil. Kemudian tekanan udara paru-paru membesar. Setelah itu udara keluar. Yang kedua, mekanisme pernapasan pada perut. Pada proses inspirasi, yang pertama kontraksi diafragma mendatar, kemudian volume paru-paru membesar, terus tekanan udara paru-paru mengecil, udara masuk. Setelah itu, pada proses ekspirasi, relaksasi diafragma melengkung, dada mengecil, kemudian volume paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang alat peraga sistem pernapasan manusia. Dapat dilihat dari pipet bagian atas ini merupakan hidung atau trachea, sedangkan pipet yang bagian dalam ini merupakan bronkus. Terus dua balon merah ini diumpamakan sebagai paru-paru dan di dalamnya ada alveolus dan bronkeolus. Kemudian balon kuning ini diumpamakan sebagai diafragma atau perut. Prosesnya ialah ketika balon kuning ditarik sama dengan proses inspirasi atau yang kedua, ketika balon kuning ini mengempis disebut sebagai proses ekspirasi. Sekian, terima kasih.